Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Pak Beni. Baca pasal ini. Baca ini. Saya baca. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 menit. Persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi pandangan-pandangan fraksi telah kita dengar, menyambung daripada penyampaian hasil dari pimpinan Badan Legislasi yang telah disampaikan oleh ketuanya Bapak Supratman. Perbedaannya tidak ada dari rapat konsultasi pengganti BAMUS yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Sehingga kami meminta persetujuan untuk dapat diteruskan ke tingkat 2. Bisa disepakati? Pimpinan, interupsi pimpinan. Pimpinan. Ya, gimana Pak Irwan? Terima kasih pimpinan. Jauh-jauh ini pimpinan penuh perjuangan hadir di ruangan ini di tengah COVID-19. Terima kasih atas kesempatan. Tadi 9 fraksi sudah menyampaikan. Tolong Pak, nama nomor anggota daerah pemilihan. Terima kasih. Nama Irwan A568, daerah pemilihan Kalimantan Timur, fraksi Partai Demokrat. Tadi 9 fraksi telah menyampaikan pandangannya pimpinan dan kami melihat sebagian besar fraksi menyadari adanya penolakan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Sehingga pada kesempatan ini kami menegaskan kembali bahwa fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Baik. Sabar. Dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya potensi ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, undang-undang ini berpotensi makin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa pembahasan di tingkat pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah ada di dalam rapat kerja, rapat panja, rapat timus dan timsin dan lain sebagainya. Dan pembicaraan di tingkat pertama telah dilakukan. Fraksi Demokrat telah menyampaikannya. Jadi apa yang telah menjadi bagian dari fraksi Partai Demokrat itu tidak diulang dalam rapat paripurna ini. Karena undang RUU ini cacat prosedural dan substansial. Ini pertama kali Indonesia itu membuat peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law. Menyatukan membahas 79 undang-undang, ya ada 1.203 pasal, 11 sektor, 11 klaster, bahkan ratusan sektor. Itu dalam waktu hanya 5 bulan. Ya, dengan rapat-rapat yang tidak lazim, hari libur pun kita rapat. Ya, tentu dilakukan di musim pandemi yang seperti ini. Tentu akses aspirasi publik, masukan publik itu sangat-sangat terbatas.
Jangankan publik, kita saja sebagai anggota panja itu kehadiran fisiknya itu dibatasi. Baik. Misalnya dari PKS 3 orang tuh yang boleh hadir fisik cuma 1 gitu. Yang online tentu saja banyak keterbatasan, tidak bisa memberi masukan, mungkin kurang didengar, mungkin sinyal lemah. Itu 1. Kemudian yang kedua dari sisi substantif, ya. Banyak sekali yang kita kritisi dari RUU ini. Ya, salah satunya memang yang cukup menyita perhatian publik itu klaster ketenaga kerjaan. PKS berjuang dari awal agar tidak ada perubahan terkait dengan ketenaga kerjaan ini. Ingin mempertahankan undang-undang existing. Dan perdebatan mengenai ini tuh sangat panjang, khususnya terkait dengan upah ya, pesangon. Pesangon itu deal-dealnya tuh dari malam sampai siang. Ya, kita tahu kan sekarang pesangon maksimal bisa tuh 32 kali lipat gaji dengan masa kerja 24 tahun. Baik. Ya, kita ingin mempertahankan itu. Tapi dan tadinya sudah disepakati, awalnya pengusaha memang sanggup hanya dengan 19 kali. Yang ya sisanya kelebihannya 13 kali berarti tanggungan pemerintah. Lalu deal akhirnya pengusaha sanggup 23 kali dan pemerintah yang 9. Tapi akhirnya kembali lagi ke awal. Baik. Akhirnya seperti yang sekarang diketok, ya pengusaha 19 kali, pemerintah 6 kali, itu pun melalui mekanisme JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu terkait dengan perjuangan kami untuk mengawal klaster ketenagakerjaan. Untuk klaster-klaster yang lain yang terkait dengan kedaulatan pangan, terkait keberpihakan kepada UMKM dan sekali banyak Mbak. Baik, banyak maaf, yang bisa Mbak saya Amin. sampaikan sebetulnya kalau ada waktunya. Iya, mohon maaf karena hari ini kita akan membatasi di klaster ketenagakerjaan saja dan bagaimana dampaknya kepada buruh dan juga para pekerja. Begitu Bang Amin. Mbak Mirah, mungkin langsung saja berikan tanggapan tadi karena Pak Haryanto jadi sudah menjelaskan mengenai upah, ada tanggapan terus juga bisa menyinggung mengenai outsourcing tadi. Ya, yang pertama kalau tadi sampaikan Pak Haryanto artinya kehadiran negara tidak ada ketika upah itu diserahkan kepada pekerja dan pengusaha untuk berunding. Kalau ada serikat pekerjanya di perusahaan tersebut yang kuat, bisa mereka melakukan perundingan. Tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja. Dan kalaupun ada, itu sangat lemah, ada yang lemah. Jangankan bikin serikat pekerja, baru mau bikin serikat pekerja aja sudah diputus tuh kontraknya. Sudah dipecat-pecatin sama si pengusaha. Kalau Pak Haryanto menyampaikan apple to apple dengan Jepang, saya kira nggak pas juga. Memang niat kita, cita-cita besar kita akan ke arah sana. Mungkin kita akan meniru Jepang ya dalam hal menjalin hubungan industrial yang harmonis. Tapi faktanya kita belum seperti itu. Dan tidak semua pengusaha itu jadi anggota Apindo. Baik. Kalau Pak Haryanto itu pengusaha yang baik, tapi ini ada pengusaha yang sangat-sangat tidak baik, banyak. Dan ini yang kemudian memeras dan juga kemudian banyak yang menzalimi para pekerja atau buruhnya itu sendiri gitu. Sehingga pertanyaan saya adalah ketika upah itu kemudian serahkan untuk diperundingkan kembali antara dalam hal ini memperundingkan UMSK antara pekerja dan pengusahanya, lalu negara di mana hadirnya? Itu pertanyaan saya. Kemudian untuk outsourcing saya kira gini, kalau di luar negeri itu oke, nggak ada persoalan outsourcing atau kontrak karena dia gajinya dan jaminan sosialnya sudah bagus, gajinya besar-besar, jaminan sosialnya udah oke. Tapi di Indonesia kita sama-sama tahu sekarang yang sudah ada aturan mainnya, misalnya ada klausul undang-undangnya di dalam undang-undang itu pengusaha atau perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan upah minimum. Tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu berarti dia sanksi kena pidana tuh. Itu aja yang sudah ada jelas-jelas banyak dilanggar kok gitu. Apalagi ini tidak ada
aturan main seperti itu. Gitu. Baik Mbak Mira, kita tahan, nanti kita akan berikan tanggapan lagi tentunya setelah jeda. Nanti kami akan berikan kesempatan Pak Haryanto untuk bisa menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Mira. Bang Said juga, Bang Didi Irawadi juga ada yang mau ditambahkan nanti. Dan juga Bang Terry, ada Bang Amin juga. Tapi nanti kami berikan kesempatan setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan dan mohon maaf kepada para narasumber karena keterbatasan waktu, kami mohon untuk bisa menyampaikan tanggapannya dalam waktu yang singkat juga. Pak Haryanto, silakan berikan tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Mira bahwa memang dialog bisa terjadi dari buruh ataupun pekerja dengan perusahaan, tapi itu jika terjadi serikat pekerja. Tapi kemudian masih banyak kendala di lapangan sebenarnya. Silakan Pak. Ya, pasti akan terjadi kendala karena memang selama ini kan kita tidak dilatih untuk berdialog. Semuanya kan selalu diputuskan saja sepihak gitu kan. Jadi pengusaha juga yang hanya bisa menerima, tidak bisa berdialog. Gitu. Lalu saya ingin menanggapi juga tadi pernyataan Bang Iqbal, kawan saya, bahwa PKWT itu sebetulnya bagi pengusaha ini juga berat karena PKWT ini sekarang seperti undang-undang yang lama, bahkan sekarang pengusaha diminta untuk memberikan kompensasi yang akan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi sebetulnya ini juga semua merasa sama-sama harus berkorban sih memang demi rakyat kita yang supaya bisa bekerja begitu. Jadi seperti outsourcing dan PKWT itu menurut saya kalau di draftnya harus diatur sesuai ikut jaminan sosial dan juga harus diberikan kompensasi. Jadi pengusaha juga nggak bisa sembarangan mengontrak menurut saya, karena kan dia harus membayar kompensasi sehabis kontrak. Jadi saya kira ini ada tidak hanya berat bagi pengusaha, tapi juga ini menjadi satu hal yang harus kita jalani ke depan ya, bagaimana menyikapi ini gitu. Baik, untuk menyikapinya, nah ini mungkin bisa dapat tanggapan dari Bang Said Iqbal. Silakan Bang Said. Yang pertama, menyikapi hasil rapat paripurna DPR yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja, maka buruh melakukan mogok nasional, unjuk rasa serentak secara nasional di 25 provinsi. Terkonfirm 2 juta buruh stop produksi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore mulai tanggal 6 Oktober sampai 8 Oktober. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa 7 isu di luar 3 isu PHK, sanksi pidana dan TKA yang katanya kembali ke Undang-Undang Nomor 13, yang 7 isu itu kami minta pemerintah dan DPR kembali mengkaji. Kalau perlu klaster ketenagakerjaan tidak diberlakukan saat ini sampai diberlakukan nanti, itu biasa dalam satu undang-undang, yaitu kembalikan UMK tidak perlu bersyarat dan jangan hilangkan UMSK. Yang kedua, pesangon kembalikan pada undang-undang existing. Kalau kita lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain katanya pesangonnya, tapi jaminan sosial kita rendah, IHT dan jaminan pensiun kita cuma 8,7% bayar iuran. Pengusaha Malaysia dan buruh Malaysia bayar 23%, pengusaha dan buruh Singapura 3%, dan kemudian juga outsourcing dan karyawan kontrak tidak boleh seumur hidup, harus ada batas waktu kontraknya, dan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing seperti di Perancis 13 jenis pekerjaan, di Indonesia kembalikan kepada Bang Said. jenis pekerjaan. Kira-kira itu, dan kita akan berjuang terus melakukan dalam strategi gerakan massa dan juga meminta lobby-lobby kepada pemerintah untuk mempertimbangkan tidak memberlakukan klaster ketenagakerjaan misal 4-5 tahun ke depan sampai ada dialog-dialog yang dibangun kembali sampai 4-5 tahun ke depan. Saya pikir itu solusi. Iya, baik Bang Said.
Baik, Bang Didi mungkin bisa berikan tanggapan juga sebagai penutup, Bang. Ya, saya heran ya, pemerintah terkesan ambigu di sini. Pesan presiden itu kan jelas kemarin ya, belum lama, bahwa kita perangi dulu jantung masalah adalah COVID-19 di sini. Akibat COVID-19, jelas sudah terlihat bahwa perekonomian kita rusak parah. Dan yang di sini dalam kaitan dengan buruh, pekerja, ini yang termasuk yang paling terdampak. Kita lihat pengangguran yang dahsyat meningkat, lalu kemiskinan yang luar biasa. Jadi seharusnya ini ada ada rasa empati, ada rasa sensitivitas di sini. Dan terlihat pimpinan DPR bersama pemerintah ini memaksakan hari ini harus ada keputusan. Itu yang terus terang sampai hari ini kami tentang terus ya. Karena bagaimana juga harusnya ruang dialog itu dibuka seluas-luasnya ya. Karena pembahasan undang-undang yang tergesa-gesa, terburu-buru dan tidak urgent, ini jelas sangat merugikan kaum buruh dan kaum pekerja. Nah ini kami sangat menyesalkan, harusnya ruang dialog, ruang diskusi, ruang aspirasi itu harusnya hari ini tadi di paripurna tetap dibuka seluas-luasnya. Baik. Sangat disayangkan. Baik, kami dapat poinnya Bang. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka usai sudah diskusi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber yang terlibat. Pak Haryanto, terima kasih. Bang Said, terima kasih. Bang Didi, juga terima kasih. Bang Amin, terima kasih. Bang ada Bang Terry tadi juga sudah bergabung dengan kita. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bisa menyuarakan tanggapannya. Mbak Mira juga terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Nanti kita akan tunggu bagaimana tindak lanjut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Said tadi. Masih ada tuntutan yang akan disuarakan. Dan perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Sesaat lagi Windy Wellington akan menemani Anda di kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.